biasanya memang kita cerita-cerita di situ. Tapi enak responnya ketika aku cerita ya membandingkan dengan kehidupan mereka lagi, dan aku katanya disuruh harus lebih bersyukur lagi. Sunyinya ramai Jakarta, sering bersama tapi tak bersapa, selalu bertemu tak pernah bertamu. Apa kabar hari ini? Hari ini lumayan cukup baik sebenarnya. Cukup baik ya. Cukup baik. Cukup baik. Oke. Jadi dirimu tertarik untuk ikut healing ride? Apa nih yang membuatmu tertarik? Sebenarnya yang tertarik itu aku baru tahu healing ride itu beberapa minggu lalu sebenarnya. Baru lewat. Oke. Karena Kak Isa. Oh, oke. Ya, terus kayak tertarik, dan kebetulan memang sebenarnya beberapa bulan terakhir sih Kak, apa ya, merasa kosong. Merasa kosong, terus kayak nggak tahu tujuan hidup aku ini mau apa sih sebenarnya gitu. Kosong, ngerasa sendiri, dan nggak tahu, beberapa kali itu sempat yang nangis tanpa sebab. Dan aku tuh nggak tahu juga kenapa, padahal di hari itu pun nggak terjadi apa-apa, hal yang menyedihkan atau apapun itu gitu Kak. Pas gitu ya, pas dengan beberapa minggu ini kamu lagi sebenarnya lagi nggak baik-baik aja, lagi kayaknya penuh tapi juga apa ya, mau cerita kemana ya gitu ya. Lalu kamu menemukan konten healing ride. Betul sekali. Boleh ceritakan lebih banyak tentang kondisimu beberapa minggu terakhir ini, apa sih yang rasanya, apa, badanmu gimana? Beberapa minggu ini tuh makin intens seseknya gitu Kak. Kayaknya setiap malam, mungkin setiap pulang kerja itu selalu pengen nangis. Apalagi kayaknya mungkin ini aku berspekulasi karena aku mungkin agak habis didiagnos sakit juga gitu. Ya mungkin timingnya pas banget, dimana aku kayak kalau orang itu break up sama pacar, kalau aku mungkin bisa dibilang break up sama teman. Sebenarnya ini aku udah lama sih, mungkin juga aku mikirnya dari keluarga juga. Aku dari kecil itu, mungkin aku cerita sedikit kali ya. Dari kecil itu sebenarnya di keluarga aku nggak pernah cerita apapun karena takut membebani mereka, dan malah menambah beban pikiran yang mungkin ini tuh masalah sepele gitu sebenarnya menurut aku pribadi. Sampai akhirnya aku besar coba cerita mungkin yang aku alami aja gitu di sekolah ataupun di pertemanan. Tapi ya, Kamu adalah berapa dari bersaudara? aku anak terakhir dari 3 bersaudara. Oke. Lanjutkan. Terus ketika aku berbicara, misal contohnya kayak aku ngerasa aku tuh nggak bisa berbaur gitu, tapi kayak mereka nggak mau mendengarkan alasan aku sebenarnya apa gitu. Mereka itu adalah Kakak aku sendiri. Kakak-kakakmu. Jadi jadinya membandingkan dengan kehidupan mereka. Dari situ aku juga udah mulai nggak cerita lagi ke keluargaku, kakakku. Cenderung aku tuh dari SD mungkin sampai SMP aku itu pendiam. Sampai akhirnya di SMP itu aku ngerasa aku punya sahabat 3 orang ini, 4 sama aku. Tapi ternyata waktu perpisahan itu mereka happy bisa tanpa aku, tetapi ketika mereka butuh atau nitip sesuatu itu mereka larinya ke aku. Tapi ketika mereka di saat yang bersamaan juga mereka menitipkan semua barang-barangnya ke aku, mereka happy dengan sendirinya bertiga gitu. Jadi aku ngerasa aku menganggap mereka sahabat, tapi kayaknya aku di sini cuma dimanfaatkan doang. Itu waktu SMP, di akhir SMP ya? Di akhir SMP. Di akhir SMP, oke. Sampai akhirnya aku tuh di situ karena aku pengen ngerasa punya teman, punya sahabat gitu, yang memang bisa aku jadiin teman cerita segala macam gitu. Karena aku nggak dapat itu di keluarga aku. Sampai akhirnya aku SMA, aku mungkin bukan ganti kepribadian, tapi mencoba menjadi orang yang lebih cheerful dan
berbeda, berbanding terbalik sama aku yang SMP gitu. Udah berusaha sampai dicap kayak aku tuh pecicilan gitu, segala macem. Sebenarnya aku merasa kalau di rumah itu bukan aku gitu, yang di sekolah. Kamu menjadi menampilkan diri yang berbeda ketika di SMA ya. Iya, Antara betul. kamu di rumah sama di sekolah tuh kamu berbeda Betul. gitu ya. Oke. Tujuannya cuma satu, aku pengen dapat sahabat sebenarnya. Tapi balik lagi ternyata end up nggak works juga gitu. Aku udah menganggap mereka teman, tapi ternyata loh kok mereka bikin grup tanpa aku, mereka kalau jalan-jalan nggak melibatkan aku gitu. Kemarin itu karena aku nggak punya media untuk cerita, aku juga udah menganggap dia itu sahabat aku, mungkin dia juga menganggap aku sahabat juga gitu. Sorry, yang terakhir ini Yes. pertama kali ketemunya di Tempat kuliah, Di tempat kampus. kuliah, Gitu. oke. Di kampus sampai akhirnya kita kerja bareng juga, Oke. Oh, Setahun. jadi di tempat kerja bareng juga. bareng gitu? juga Oh, oke. kurang lebih 9 bulan. Jadi kurang lebih sama dia 6 sampai 7 tahun. Sama ya. Sebenarnya aku juga masih yang nggak terlalu terbuka sama orang, Mbak. Ya, ya. Masih belum bisa terbuka, termasuk dia. Tapi aku merasa sebenarnya aku tuh banyak cerita juga tuh sama dia. Apapun hal itu, cuma di satu titik aku tuh bertanya-tanya juga, kok jadinya kayak cuma aku aja yang cerita gitu. Sementara dia enggak. Hidup dia Tapi tuh kamu merasa didengarkan sama dia ketika kamu cerita? didengarkan sih. Cuma mungkin di saat-saat tertentu kayaknya aku juga berekspektasi respon dia gitu loh, Mbak. Misalnya apa? Yang kamu Misalnya- ekspektasi dari respon ketika bercerita? Ekspektasi aku dari respon dia itu yang terakhir kali adalah yang mungkin itu salah satu alasan kita agak menjauh juga sekarang. Oke. Itu kemarin sekitar bulan Juli aku didiagnosa sakit, tapi aku juga pada saat itu belum cerita ke keluarga. Aku cuma info ke dia aku sakit, aku harus lakuin tindakan ini. Tapi yang aku dapat itu kayak cuma cepet sembuh ya gitu. Jadi kayak Dia nggak memberikan respon lebih Kayak- gitu ya? aku berekspektasinya kayak mungkin dia bisa bertanya kayak aku kenapa, alasannya kenapa aku bisa gitu. Jadi lebih ke respon yang lebih lagi dibandingkan cuma satu kalimat cepat sembuh gitu dari orang terdekatku yang aku anggap dekat gitu. Responnya menurut aku pribadi itu kayak aku cerita ke orang yang mungkin gak sedekat itu gitu. Terus sampai akhirnya karena dari situ media aku itu buat sebenarnya bukan jurnal, aku nggak bisa journaling di buku, Mbak, karena akhirnya aku bikin run akun di Twitter. Segala macam keluh kesah aku setiap hari aku tuh makan di situ. Tapi ternyata mungkin teman gue itu nggak sengaja lihat kali ya akunku. Akhirnya dia ngelihat run akun aku itu, tweetan aku yang aku ngerasa anggap dia temanku yang udah lama, tapi ternyata responnya itu tidak seperti yang aku harapkan gitu. Ternyata cuma aku yang menganggap dia teman gitu. Akhirnya menjadi boom masalah, dia ngomong ke aku kayak kenapa aku juga manusia segala macam. Akhirnya udah kita clear-clearan, komunikasikan semuanya, tapi ada kalimat dia yang mungkin aku anggap kayak oh dia mungkin udah capek sama aku juga gitu. Kayak dia juga minta maaf kalau dia nggak bisa memenuhi ekspektasi yang aku mau. Dadamu terasa sesak kah? Apa yang kamu rasakan di sensasi di badan, di tubuhmu yang nggak nyaman mungkin? Aku merasa mungkin hal ini tuh sepele juga kalau ceritain ke orang lain gitu. Kamu pernah mendapat respon kayak gitu kan dari orang? Ketika kamu bercerita lalu gitu doang. Nah sekali, tapi mungkin hal yang berbeda ya. Ketika aku pindah ke kantor baru ini, aku belum bisa. 1 bulan itu susah buat masuk ke lingkungan kantor aku yang baru. Aku juga beda problem lagi, tapi sebenarnya masalahnya masih di soal pertemanan yang kayak aku merasa kayak aku nggak pernah dilibatkan apapun gitu. Biasanya memang kita cerita-cerita di situ, tapi responnya ketika aku cerita ya membandingkan dengan kehidupan mereka lagi, dan
aku katanya disuruh harus lebih bersyukur lagi. Ya, paham. Jadi pertemanan ya, isu yang dimana tentang pertemanan ini memang benar waktu remaja itu attachment kita, kelekatan kita tuh emang pada teman. Tetapi pada waktu dewasa ini sebetulnya attachmentnya itu udah nggak pada teman sebetulnya. Gitu. Tapi nggak semua kita ketemu maksudnya sudah ketemu pasangan gitu ya. Maksudnya proses ketemu teman sama proses ketemu pasangan itu kan beda ya. Ada ya prosesnya berbeda. Kalau teman tuh kita kayak bisa dapat di mana, tapi kalau pasangan kan nggak akan butuh ini proses gitu. Tapi memang pertemanan di era dewasa, di masa dewasa tuh emang beda gitu. Jadi memang kita tidak bisa lekat dengan teman ketika sudah dewasa. Kalaupun gitu ya kita punya sahabat nih yang dari dulu gitu ya, pasti akan beda pada waktu dewasa tuh, rasanya akan beda tuh kita sama dia gitu. Itu sih yang pertama ya. Jadi bahwa kebutuhan untuk bercerita, kebutuhan untuk orang dekat itu yes, tapi memang tidak bisa dicantolin ke temen gitu loh. Tidak bisa dicantolin ke teman gitu. Karena ya itu tadi, di masa dewasa tuh fasenya seseorang secara psikologis dia itu attachmentnya ada di pasangan dan keluarga gitu. Nah terus gimana nih untuk kita yang single gitu? Itu memang menjadi tantangannya gitu. Mempertanyakan diriku sendiri nih kayak worth it atau enggak, kayak sangat-sangat wajar triggering itu kan, karena memang reaksi emosinya masih banyak. Reaksi emosinya sedih, pikiran itu kayak aku nggak worth it kah? Kenapa ya aku mengalami itu kan pikiran kan?